Ya kita beli sendiri harus tahu itu diisi aja kamu tadi yang A harus satu A B kalau yang datangnya siang nggak dapet gue dong kan cuma udah kalau gitu Ya elah, kan nanti dapat makan sore Ini loh. udah mulai ya. kan lagi bertikai jadi kita harus datang Kamis datang datang kayak gitu belum selesai kan iya ya itu nggak asli be setahun Ini yang kayak kenangan indah. Ini kita dapat nih. gua udah gua Hah? Apa? 9. Oke teman-teman, ini udah ada beberapa yang hadir ya. Itu Oke, agak ke bawah dikit. Bisa Mana? ya, tapi masih kelihatan ya. putih ya. Ya karena cahayanya. Iya, ini cahayanya lagi bagus. Oh ya, teman-teman, nanti kalau misalnya ada yang lewat-lewat, Harap apa dimaklumi ya? ya. Karena kita lagi live-nya di lobby nih. Jadi dan banyak teman-teman yang lagi tes di atas dan kemungkinan nanti istirahat. Jadi mungkin ada yang lewat-lewat. Kita memang ngambil angel yang berbeda ya kayak biasa. Agak berbeda ya dari sebelumnya. Kayak Biar biasa. ada tampilan baru ya. Jadi biar teman-teman di sini tuh tahu nih daily activitiesnya kami itu kayak apa. Jadi kita Kasak rusuknya di belakang layar iya, ya. kalau biasanya kan kita live-nya emang di tempat khusus di kelas kayak gitu kan. Jadi memang terkondisi tenang. Tapi ini memang kita sengaja live-nya di lobby. Ada di tengah-tengah lagi nih tempat simpang siur memang. Jadi biar teman-teman tuh yang Tahu lihat kondisi orang lain di BP Consulting ya Bu ya. terus hebohnya peserta-peserta tes kalau udah mau istirahat seperti apa kayak gitu. Oke gitu teman-teman, jadi pembukaan ya opening dari Bu Anita perkenalan tentang keuangan di BP Consulting guys. Sebentar nih, belum aku foto nih. Foto dulu dong, foto dulu. Apaan coba? Oke selamat siang teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Oke sampai ini ya berjumpa lagi ya dengan kita di sesi sharing session BP Consulting dan juga Future BP Consulting bersama Bu Anita Kusumaningrum. Ya. Oke. Ini karena cahaya alami, karena kita memang dekat sama matahari. Sekarang dekat ya. Ini karena memang lobby kita tuh memang ini ada bisa Ada kena lighting matahari, natural alami. ya, lighting natural alami ya. Jadi kelihatan putih ini, senang nih. Biasanya kalau di kelas tuh agak-agak hitam karena lampunya ya lampu Agak-agak biasa kan. Nggak lighting alami ya Bu. Jadi ini kok saya jadi Tapi siang hari ini ya panas ya, cukup panas ya Bu ya. ini sih nggak kerasa. Iya, tapi maksudnya di luar. Panas. Teman mungkin yang lagi beraktivitas mungkin agak-agak panas ya di luar ya. Oke, pada sore, mohon maaf sore kan biasanya sore ya kita sharingnya ya. Pada siang hari ini kita akan sharing bareng, diskusi bareng bersama Bu Anita Kusumaningrum terkait prepare your career ya for fresh graduate. Sebenarnya nggak buat fresh graduate aja sih, tapi buat Bagi yang mau ngembangin karir juga. Betul, buat teman-teman mungkin yang mau berkarir gitu ya, mungkin yang mau masuk di dunia karir atau mungkin yang masih kuliah, masih SMA itu juga bisa banget ya sharing bareng. Bisa tahu spill dunia karir itu kayak apa gitu kan. Iya, betul banget. Jadi karir itu bisa dimulai dari, sebenarnya karir itu Bu, apakah harus dimulai dari kita selesai jenjang kuliah kah, atau misalnya bisa dimulai dari saat masa kuliah itu berlangsung? Sebenarnya karir itu dimulainya dari sejak kecil, sejak memutuskan mau kemana, maksudnya sudah punya cita-cita kayak gitu. Itu sebenarnya karir. Jadi kalau misalnya orang-orang sekarang kan pikirnya itu karir itu kan bekerja gitu kan, ketika sudah bekerja atau saat sedang cari pekerjaan. Nah sebenarnya karir itu dimulai saat memang teman-teman tuh udah punya cita-cita dan sudah berusaha untuk mencapai
mindset kita itu. Misalnya nih, oh waktu kecil misalnya aku pengen jadi saintis atau aku pengen jadi polisi, itu sebenarnya proses karir itu sudah dimulai dari situ. Dan bahkan mungkin ada juga prekarir yang itu memang belum punya cita-cita, tapi misalnya orang tua itu udah tahu nih minat bakatnya anaknya, terus mulai mengembangkan minat bakat itu, kayak gitu. Oke, jadi karir itu dimulai dari sedini mungkin ya, bahkan dari pengennya mau apa nih itu mulai karir ya, cita-citanya ini mau Ngikutin iya biar akhir. PW ya, Biar perutnya nggak kelihatan. terus makan siang, Terus makan siang jadi gendut. ya mungkin di sini kita nih ya sambil nemenin teman-teman makan siang juga ya, mungkin siang sambil dengerin kita sharing itu teman-teman. Jadi bisa dimulai dari sedini mungkin dari TK ya, mungkin ya waktu yang tepat untuk memperkenalkan. Bisa lebih dini dari itu, kayak bisa kelas 2 kalau umur 2 atau umur 1 tahun udah tahu misalnya ada anak yang suka itu, kenapa ada geser itulah udah hilang lagi. Udah hilang sih. Jadi kayak misalnya anak udah umur 1 tahun sudah tahu kesukaannya, misalnya ada anak yang suka main boneka-bonekaan, terus ada anak yang suka main make-up-an, atau anak yang suka main mobil terus dicopotin, itu sebenarnya udah bisa diobservasi nih sebenarnya si anak ini tuh suka apa. Atau ada anak yang memang suka ngomong, kan ada kan anak kecil yang memang sama orang baru langsung tapi ada anak pendiam tapi dia suka ini apa namanya main mobil-mobilan terus dipasang-pasangin. Ada anak juga mungkin suka main Lego. Nah itu tuh bisa diobservasi karena itu tuh sebenarnya prekarir itu kan. Anak itu pengennya kemana, sukanya di mana, itu bisa diamatin dari situ. Oke, jadi kita bisa observasi ya dari kira-kira apa sih yang anak suka lakukan dari usia dini ya, usia TK gitu ya. Kira-kira anak tuh suka ngelakuin apa sih ya Bu ya? Betul, mungkin kita bisa kenalkan dengan profesi-profesi ya Bu, profesi-profesi yang ada di sekitar kita, sesuai dengan yang disukai sama anak. Betul. Oke, mungkin aku mau nanya ini Bu. Kadang nih kita suka dengan kenyataannya itu kadang susah ya buat sejalan ya. Kayak misalnya karir sesuai jurusan kuliah itu tuh kadang susah gitu ya. Kadang kayak kuliahnya apa tapi karirnya beda gitu ya. Banyak banget nih yang nggak sesuai sama jurusan kadang. Nah, gimana sih menurut Ibu pandangan terkait hal tersebut? Nah sebenarnya nggak apa-apa. Jadi sebenarnya kuliah itu tuh untuk membangun mindset, untuk membangun pengalaman, terus untuk membangun daya analitis kayak gitu. Jadi sebenarnya nggak hanya pengetahuan materi kuliah aja, tapi di situ tuh saat kuliah itu terbangun mindset yang runut, terbangun mindset analitis. Terus apalagi kalau misalnya ada kegiatan di luar kampus, maksudnya kayak misalnya ikut kayak BEM, terus ikut UKM apa kayak gitu. Nah itu kan untuk pengalaman juga. Itu sebenarnya nggak apa-apa, maksudnya kuliah nantinya jurus apa di kantornya beda, karirnya beda, ya nggak usah sedih. Maksudnya kuliahku nggak berguna nih karena nggak sejalan, nggak juga, karena kan itu membangun mindset kan, ya nggak apa-apa kayak gitu. Ya karena memang mungkin rezekinya di situ, tapi alangkah lebih baik memang kuliahnya itu sesuai dengan sesuai karirnya itu sesuai dengan kuliahnya kayak gitu. Tapi kan memang kadang-kadang ada yang memang ternyata setelah kuliah baru sadar kalau nggak suka kayak gitu. Kayak misalnya ada bisa kuliah di kedokteran, ternyata sukanya musik, akhirnya dia memang berkarir di musik dan memang jalan karirnya bagus di musik kayak gitu. Ya udah nggak apa-apa kayak gitu. Tapi ya kalau bisa sih sejalan kayak gitu sih. Makanya
karir itu dia biar nggak belok kemana-mana, kalau bisa udah di maintenance sejak kecil. Jadi sejak kecil tuh udah tahu nih anaknya itu tuh suka di mana, dan itu dikembangin. Makanya kalau di luar negeri itu kan emang kurikulumnya nggak semuanya itu dipelajari. Anak bebas milih nih mana pelajaran yang dia suka, terus dia bisa masuk ke kelas itu. Jadi kayak di kuliah, maksudnya kan kuliah kan memang kita memilih mana SKS yang mata pelajaran yang kita sukai kan, tapi kan SD, SMP, SMA harus ikut semuanya semua. Nah kalau di luar negeri kan enggak, emang dari SD udah boleh milih nih. Tapi kalau di Indonesia kan enggak. Nah makanya kalau bisa orang tua itu mungkin nambahin untuk minatnya dia apa kayak gitu. Jadi nggak hanya akademis aja. Kalau memang si anak itu memang menonjolnya bukan di akademis, kayak misalnya dia emang renang, ya udah kita kunin tuh renangnya. Mungkin dia jalan karirnya jadi atlet renang. Kemudian kalau misalnya suka nyanyi, ya mungkin dia jalan karirnya nanti jadi penyanyi kayak gitu. Dan sekarang itu kan karir itu kan banyak banget macamnya, kayak YouTuber, selebgram, gamers, itu pun udah jadi karir. Jadi nggak, jangan cuma berpikiran sempit bahwa karir-karir zaman old kayak gitu tuh masih mendominasi kayak gitu. Masih kayak zaman old tuh kayak misalnya ya kayak mau jadi arsitek, kemudian dokter, presiden, nah kayak gitu. Nah itu memang ada, tapi maksudnya harus orang tua pun harus terbuka. Ini ada backsound nyanyi, ini bapak-bapak depan kita ada bapak-bapak ojol di kantor kita. ada backsoundnya sedikit ya. Jadi kayak gitu. Nah itu mungkin bapak ojol itu mungkin emang pengen jadi penyanyi. memang ingin jadi penyanyi, dan dia menyalurkannya dengan nyanyi kayak gitu. Walaupun dia pekerjaannya ojol, jadi sebenarnya karir itu tuh luas gitu loh. Sekarang kan selebgram ada yang memang ojol juga kan, ojol tapi ternyata penghasilannya lebih banyak dari endorse, selebgram endorse. Jadi sekarang itu multi karir itu bisa banget. Terus kayak misalnya HR, Mbak Vina tuh HR tapi dia selebgram tentang TikTok, dapat dari endorse juga. Jadi itu dia yang penting, kembangkanlah karirnya tuh sejak dini, dan berbeda dari apa yang dipelajari di kuliah yang nggak apa-apa gitu. Oke, jadi gitu teman-teman, gak apa ya kalau misalnya teman-teman nyatanya nih, tapi aku mau dapat kerjaan ini nih, misalnya dapat hire deh dari kerjaan tapi nggak sesuai sama jurusannya, nggak usah berkecil hati ya, nggak ada salahnya kita mencoba suatu hal yang baru. Yang penting emang teman-teman minati ya Bu ya. Jadi bisa mengembangkan pengalaman, pengetahuan di bidang lain juga ya Bu ya. Betul sih, jadi sebaiknya memang belajar yang banyak dimanapun gitu ya, gitu teman-teman. Nah kira-kira dari teman-teman ada yang mau sharing mungkin, atau ada yang mau diskusi? Saya agak maju ya karena nggak kelihatan ya. Ya nih karena mataharinya tuh terang banget, Jadi agak silau ya kalau kita lihat lagi. jadi dari depan nih kita kan pintunya itu kaca, jadi sinar matahari bisa masuk. Mungkin teman-teman ada yang mau sharing, ada yang mau ditanyain gitu ya, atau mungkin orang tua di sini yang bingung nih gimana sih cara pendekatan ke anak gitu ya. Kira-kira anak saya ini masih bingung tapi diajak ngobrol juga susah gitu. Nah boleh banget sharing kayak gitu ya. Nah kalau kayak gitu gimana Bu? Jadi kepikiran di saya. Apa? Kalau misalnya punya anak tapi anaknya tuh kayak masih bingung gitu ya, dia mau ke arah mana, terus diajak ngobrol juga menarik diri terus. Nah Ibu punya tips nggak sih gimana cara ngalihin anak mungkin yang masih bingung ya sama dia tuh sukanya ke mana sih? Nah mungkin bisa tanya juga ke gurunya, karena biasanya kan anak itu jarang menutup diri pada semua orang. Maksudnya pasti ada orang-orang yang itu tuh dia membuka diri.
Nah mungkin bisa Bu. Bu, tahan Bu. Nah bisa mungkin bisa apa nih Bu? Mana, jadi hilang fokus karena mendengar Bapak Ojo yang menyanyi di depan. Nah tuh kan ngeplengasan. Jadi bisa minta second opinion dari guru karena kan anak kan sebagian waktunya juga dihabiskan di sekolah kan, dari jam 7 pagi sampai mungkin pulang jam 2 apa jam 3. Nah bisa minta ini sama gurunya, anak tuh sukanya apa sih Bu, kayak gitu kan. Gurunya pasti juga memperhatikan murid-muridnya kan, apalagi guru kelas itu. Kemudian juga bisa minta second opinion dari guru les. Mungkin kalau anaknya les mata pelajaran kan pasti misalnya udah agak lama, misalnya udah setahun les kayak gitu kan, biasanya juga kenal dong sama guru lesnya, misalnya di bimbel atau mungkin guru les privatnya. Intinya adalah tanya ke orang-orang yang memang sering berinteraksi dengan si anak kayak gitu. Atau misalnya punya sahabat dan sahabatnya sering main ke rumah, juga bisa tanya ke sahabatnya. Jadi cari informasi dari berbagai macam orang yang sering berinteraksi dengan si anak. Nah terus nah kalau menarik diri ini sebaiknya si orang tua setelah, maksudnya selain nanya-nanya juga jangan lupa berusaha untuk dekat sama anaknya. Nah mungkin kalau misalnya diajak ngobrol masih menarik diri, mungkin bisa pelan-pelan, misalnya dengan yuk kita jajan bareng, yuk kita main ke mall yuk, kayak gitu, apa-apa kayak gitu. Jadi nggak langsung to the point minta anak ngobrol, kayak ngasih sesuatu atau ngajak sesuatu yang random, maksudnya tanpa tujuan kayak gitu. Nah kalau udah dekat baru diajak ngobrol. Karena kalau misalnya tiba-tiba diajak ngobrol, misalnya lagi main atau makan, diajak ngobrol kayak gitu, wah ternyata bunda aku atau ayah aku tuh ngajak main cuma pengen tahu nih, besok lagi nggak usah lah. Nah kalau misalnya baru beberapa kali main bareng atau ngajak pergi bareng, kalau bisa ngobrolnya random aja. Kalau mau udah deket dan dia mau terbuka, baru deh ditanyain. Jadi jangan sampai si anak itu ngerasa oh aku tuh diajak pergi atau aku tuh diajak makan karena orang tua aku tuh pengen sesuatu nih, info dari aku. Jangan sampai gitu ya, nanti dia menutup diri lagi. Oke, jadi gitu ya teman-teman ya, kita coba dari yang lingkungan terdekatnya ya, lingkungan sekitarnya apa nih yang dia suka gitu ya, apa nih kira-kira yang dekat dengan dia, sekolah kan, teman-teman atau apa ya, gitu teman-teman. Atau mungkin kalau misalnya butuh perantara gitu ya, kayak misalnya bantuan psikolog, itu juga bisa banget ya Bu ya. Betul, jadi misalnya konseling nih sama psikolog gitu ya, jadi ada perantaranya, karena mungkin sama orang tuanya canggung atau seperti apa gitu teman-teman. Di Bibi juga bisa loh ya Bu. Iya, ada tes minat bakat juga itu. Ini sebentar ya teman-teman ya, ada gangguan teknis, maaf ya Bu. Oke, nah di Bibi juga ada ya Bu ya, Iya, tes konseling karir, tes minat bakat, dan nggak hanya untuk anak SMP, SD sampai SMA aja loh. Nah misalnya udah lulus kuliah juga bisa tes minat bakat. Yang udah kerja setahun 2 tahun, ternyata nggak cocok sama kerjaannya, bisa banget tes minat bakat juga. Terus kemudian konseling karir. Ada tes minat bakat kerja ya. Betul. Terus nanti ada juga sesi konselingnya sama psikolognya langsung nih. Jadi yang nge-assess juga nanti psikolognya itu. Gitu. Jadi nanti bisa sharing, diskusi sama psikolognya langsung, minta saran juga. Kira-kira kalau aku nih kepribadiannya kayak gini, ini tuh kira-kira kamu mana sih yang tepat gitu ya. Terus kemampuan aku tuh yang kurang yang mana aja gitu ya. Jadi bisa sharing sama ahlinya langsung, sama pakarnya langsung, dan pakarnya di bidang psikolog pendidikan ya pastinya ya. Gitu teman-teman. Oke, mungkin sejauh ini dari teman-teman ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan? Oke, ini udah
istirahat akhirnya nih. Nah teman-teman kita nih pintu berisik. Iya betul ya. Rame banget sih pokoknya. Iya, jadi kan tahu kan dari aktivitas kami itu kita tuh nggak bukan orang yang serius kayak gitu. Orang yang kaku ya, kita malah receh banget. Receh, apa namanya? Receh terus cerewet. Ya gitulah. Burung beo dong. Tapi ya gitulah ya Bu ya. Capek lagi capek ketawa di sini. Jangan ketawa. Awet muda ya kita ya. Iya, makanya jadi Alhamdulillah. seperti ini loh kan. Jadi kalau mau konseling atau tes minat bakat nggak usah takut. Misalnya kan kadang aduh takut nih nanti tes minat bakat nanti dimarahin. Lu takut nih nanti mbak-mbaknya di sana serius. Oh enggak. Kita di sini mah enggak. Kita serius tapi Serius tapi santai. kan bisa dilihat kan dari background suara ada yang nyanyi di depan, itu ada yang lagi berisik. Ya beginilah ya. Ini belum para peserta tes belum tambah berisik. Cuma nanti kalau di ruangan tes emang Ini nggak ya. berisik, emang tenang, kita jaga ketenangannya karena kan biar ini apa konsentrasi, karena kan perlu konsen kan dalam ngerjain suara, apalagi untuk ruang konseling itu juga kita Tutup ya. jadi biar teman-teman tuh bisa bebas untuk curhat ke psikolognya. Jadi kerahasiaannya terjaga, terus juga selama tes juga konsentrasinya terjaga juga ya. Tuh teman-teman. Karena memang ruangannya kedap suara juga ya Bu. Ya. Betul. Tidak mengganggu jalannya tes berisikan kita ini ya. Kita mau berisik. Gitu teman-teman. Oke, mungkin ada yang mau sharing atau ditanyakan. Oke, mungkin karena sudah jam 1 kurang ya Bu ya, nggak kerasa nih. Tadi kita bahas apa aja sih Bu? Ini ya dari mulai memulai karir ya Bu ya. Memulai karir itu bisa dari usia sedini mungkin, dari anak-anak kita eksplor kegiatan di sekitarnya, kita kenalin ya Bu karir-karir yang sesuai sama minat anak. Terus juga nggak salah memulai karir yang nggak sesuai dari jurusan kita gitu. Dan kita kalau sebagai orang tua bisa melakukan pendekatan dengan lingkungannya, bisa dengan bantuan ahli, mungkin orang ketiga, konselor, psikolog gitu. Oke, dari Bu Anita mungkin ada pesan-pesan yang mau ditambahkan? Ya pokoknya intinya teman-teman kalau misalnya orang tua yang masih punya anak kecil, explore lah anaknya biar tahu sebenarnya karirnya tuh mau di mana, sukanya di mana, sehingga bisa dikembangin karirnya di mana. Dan bagi orang tua kalau misalnya anak punya cita-cita yang pekerjaannya itu bukan kayak pekerjaan zaman dahulu, maksudnya misalnya punya cita-cita aku pengen jadi selebgram nih, aku mau jadi vloggers, ini apa jalan-jalan, ya udah nggak apa-apa karena memang sekarang karir baru itu tuh berkembang cukup pesat. Jadi ya nggak apa-apa, yang penting pekerjaannya baik-baik dan menghasilkan uang yang baik, ya itu yang penting menghasilkan uang juga ya. Nah terus mungkin bagi yang teman-teman yang udah beranjak dewasa dan sudah waktunya punya karir bener, masih punya karir, kalau tadi kan masih perencanaannya, kalau yang orang tua tadi, kalau teman-teman yang udah dewasa yang mungkin udah lulus kuliah atau mau SMA tapi pengen lanjut kerja dulu, ya berarti kalian belum terlambat kok untuk tetap explore. Jadi ngelamar aja sesuai dengan jurusan. Tapi habis itu kok ternyata nggak cocok, ya berarti bisa ekspor lagi ke yang lainnya, misalnya les kan masih kan ketika masih single itu kan masih bisa kan, walaupun kerja tapi masih bisa les, bisa les public speaking, les jahit, les nari, itu belum terlambat loh untuk eksplor gitu kalau pengen berganti karir.
Oke, gitu ya teman-teman ya. Jadi kita bisa menyesuaikan juga ya. Nggak salah juga memulai karir kalau misalnya nggak sesuai ya Bu ya sama jurusan kita gitu teman-teman. Nanti quotes dari Bu Anita akan kita cut dan kita share juga di TikTok. Quote-nya apa ya ini? Tadi ya pesan-pesan terakhir ini sebelum kita tutup sesi sharing sessionnya, nanti kita akan upload juga di TikTok biar terngiang-ngiang ya kos-kos dari Bu Anita ini. Oke, terima kasih teman-teman semua yang udah hadir pada siang hari ini, udah hadir live bareng. Nanti live juga akan di-share ya di sosmed kita, akan kita share juga. Sampai ketemu di sesi sharing sesi berikutnya. Terima kasih banyak Bu Anita. Sama-sama.